Kalau sebuah mobil, ternyata mobilnya udah baru nih, teknologi baru, Ya. sudah dual VVTi, tapi Ya. tetap boros. Apa penyebabnya, Mas? Kenapa ini macet, mobil nggak bisa hidup? Nah, karena kasih arus 12 volt dia nggak mau maju seperti ini. Jadi dia tandanya macet. Ada macet atau Assalamualaikum Sobat AHpedia. Selamat siang, hari ini kita berada di bengkel AH Motor, hari Rabu, tanggal 2 Februari 2023. Di sini ada Mas Fauzi. Baik, siapa yang mau kita ajak menjadi narasumber? Kelihatannya ada yang sedang bongkar mesin dan banyak part di sini yang bisa kita cari tahu apa manfaatnya dan fungsinya apa. Di sini sudah ada narasumber kita. Wih. Halo Pak Taufik, Mas Eli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan Sobat AHpedia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Taufik. Sehat, Mas Elin? Ya. Ini buka lapak Pak Taufik. Bukan. Ya. Nah, kawan-kawan yang mau copotan. Copotan Pak. Ini ada cam. Nah, ini ada sprocket Nah, atau CVTC atau lebih dikenal dengan VVTi. VVTi. Beda nama tapi sama prinsipnya. Oh, baik. Mas Elin, Ya. bisa dijelaskan Mas Elin, ini itu manfaatnya apa, namanya apa, Ya. dan apa bedanya dengan teknologi Tempo dulu yang belum memakai teknologi ini? Oke Pak. Jadi itu namanya kalau di Nissan namanya CVTC Pak. CVTC. Continuously Variable Valve Timing Control. Wih, jago. Apa itu? Itu Bentar. jangan suruh ulang Pak, lupa Pak nanti Pak. Oke, lanjut. Ya. Nah, Kalau di Toyota namanya VVTi, Oh. Variable Valve Timing Intelligent. beda-beda perusahaan, beda nama Beda ya? nama. Kalau di Mitsubishi ada namanya Mifec. Mifec, oh iya Mifec. Ya, kan? Kalau banyak lagi sih yang lain. Kalau disebutin satu-satu nggak selesai Pak. Ya, nanti. buka kamus dulu kita nanti ya. Iya. Oke, nah. Tapi baik. pada dasarnya prinsip kerjanya sama Pak. Dia Sama, ya? mengatur pembukaan katup atau cam. Nah, ini Jadi cam ini mana? ya, ini Pak. Ini Cam namanya sub. cam ini Pak. Oh, yang Nah, ada ini nanti yang pelatuk-pelatuknya nih ya. nanti ini yang mendorong untuk pembukaan katupnya Pak. Nah, nanti yang diatur ininya Pak, putaran sininya Pak. Jadi Gimana sih? prinsip kerjanya jadi gini Pak. Dia ini mengatur berdasarkan tekanan oli ya Pak. Ya, tekanan Nah, oli. nanti ini dia bekerja sama dengan sensor timing atau CMP. Ini kan ada knock-knockannya nih. Heeh. Ini kalau ini terus di sini juga sama. Jadi setiap ada sprocket. Kalau untuk Livina lama dia cuma ada satu sprocket. Oh, Jadi satu. yang ada cuma di intake-nya aja. Kalau di exhaust intake-nya exhaust cam-nya dia nggak ada Nggak knock-knockannya. ada. Ya, kalau ini untuk HR15 Gen 2 atau yang dipakai Nissan Juke, All New Livina sama Nissan Evalia. Oke, disebut dual gitu ya Mas ya? Ya, dual CVTC. Oke, baik. Nah, tadi cara kerja gimana? Belum tunjukin? Oh iya loh. Iya, lupa. Jadi cara kerjanya kalau ini dia punya yang in Oh, yang ini. atau yang disebut dengan EVT, intake valve timing. Oke. Nah, dia kerja di sini, Pak. Nah, dia masuk ke sini. Dia ada nok-nokannya. Di sini juga ada lubang nok-nokannya. Dia harus masuk sini. Oh, oke. Tuh, Nanti masuk terus. nanti kan ini ada yang buat ngatur buat informasi bahwa pembukaan durasi camnya ini dia ada di sudut berapa, nanti dia informasinya nanti yang ngirim ada sensor CMP ngirim ke ECU. Mana ini? Sensor bukan Pak. Mau ambil dulu Pak sensornya. Pak. Boleh? Nah, Baik, Sobat AHpedia. Biar tidak tanggung ya. Dan Mas Elin bisa lebih enak menjelaskannya. Karena tadi ada sensor CVTC ya Mas ya? Sensor ya? Nah. Di Honda EVTEC. EVTEC, oh iya. Ini rata-rata mobil pertama keluar baru satu ya? Setelah itu muncul dua. Oke, berarti dua itu yang intake sama exhaust. ya? Oke. Nah, kita coba tanya Mas Elin nanti ya. Kalau kita tanya Mas Nova, ntar jadi kontennya Mas Nova pula ini kan? Dia lagi pusing kawan-kawan. Ada pekerjaan yang memunculkan kadang tumbuh, kadang muncul, kadang enggak. Nah, oke.
Untuk sobat HPdia yang menonton video kali ini yang belum subscribe, monggo di subscribe, ya kan? Biar nanti yang bertanya, apalagi yang bertanya nih yang sudah subscribe, biar cepat dibalas sama Mas Nova. Ya kan Mas Nova? Ya. Mas Nova ya aja dia. Ini Pak. Ah, ini dia Mas Jalin datang nih. Nah, jadi komponen untuk bekerja dia ada satu, ada ini Pak, IVT Pak, namanya IVT. Oh, ini sensor ya dia? Ya ini. Terus ini ada sprocket. Terus cam atau noken as. Noken as ya. Terus ada sensor. Nah, jadi kalau dia ada dua sprocket, sensornya juga ada dua. Oke. CMP-nya ada dua. Nah, prinsip kerjanya. Nah, nanti setiap informasi cam ini, dia mengirim informasi melalui knock ini Pak. Jadi misalkan cam nomor 1 dia pada sudut apa? Misalnya dia proses mau membuka klep atau membuka katup. Nah, dia ada informasinya, dia diterima sama sensor, dia mengirimkan informasi ke ECU. Nah, nanti dari ECU dia harus balik dia ke sprocket. Nah, ini untuk memerintahkan sprocket untuk memajukan atau memundurkan posisi camnya ini. Mantap. Nah, caranya dengan cara di sini dia nanti ada katup-katupnya, nanti dialiri sama tekanan oli. Tekanan oli. Nah, di sini IVT-nya ini dia mengatur untuk pembukaan oli yang masuk ke dalam sprocket. Nah, nanti sprocketnya dia akan bergerak maju atau mundur sesuai informasi yang diterima oleh sensor CMP. Jadi posisi sudut noken as setiap silindrnya dia udah ada informasi yang diterima oleh sensor CMP. Nah, nanti sensor CMP mengirimkan informasinya ke ECU. Nah, ECU nanti akan feedback ke IVT. Oke, Mas. Nah, seperti itu berulang-ulang. Apa yang membuat sensor ECU memerintahkan untuk menggeser noken as ini? Kenapa dia harus digeser? Apakah karena sedang butuh tenaga kah atau gimana? Saya kurang ngerti. Nah, kan setiap ini kan Pak, posisi kayak seperti RPM kan tidak standby. Saat kita posisi akselerasi sama deselerasi, nanti kan untuk pembukaannya dia akan berbeda. Kalau akselerasi kita butuh bahan bakar yang lebih banyak. Nah, fungsinya dari ini kan sekali dari sudut cam ini dia menginformasikan SM, dia bisa mengatur ke pengapian sama ke pembukaan injektor. Wah, keren ya. Jadi informasi yang diterima dari sudut cam ini bisa digunakan untuk informasi untuk pengaktifan pengapian sama pembukaan injektor. Ya. Jadi sewaktu-waktu akselerasi kan kita butuh pengapian yang lebih cepat sama bahan bakar yang lebih banyak. Wow. Nah, nanti kalau saat akselerasi nanti harusnya pembukaan camnya ini, kalau standby kan normalnya dia kan putarannya dia nggak begitu cepat, nggak begitu lambat. Nah, nanti saat akselerasi pembukaan katup in-nya jadi dia lebih lama Pak. Jadi bahan bakar yang masuk dia lebih banyak. Nah, aturnya dari situ Pak. Nah, Mas Elin, ini kalau kita kembali ke zaman dulu yang masih menggunakan non VVTi, Nah, apa perbedaannya dari sudut tenaga dan bahan bakar? Jadi dibentuk atau dibuat CVTC ini berfungsi untuk efisiensi bahan bakar Pak sebenarnya Pak. Efisiensi. Ya. Dan jadi, apakah termasuk tenaga juga? Ya, termasuk tenaga juga. Jadi kalau untuk sebelum ada teknologi CVTC ini atau VVTi, itu dulu kan kita nggak bisa mengatur. Betul. Saat kita butuh tenaga, kita butuh udara lebih banyak, bahan bakar lebih banyak, kita nggak bisa mengatur. Ya paling manual, tidak terlalu spesifik. Nah, kalau sekarang kan dibuatkan seperti ini agar tenaga yang didapat lebih efisien sama bahan bakar yang dikeluarkan dia lebih lebih efisien juga. Jadi kalau mobil dulu kita mau ngebut, ya mobil jadi spek ngebut ya? Ya.
Kalau sekarang nggak gitu ya? Nggak. Oh, Jadi dulu spek balap gitu ya? Ya, makanya kok ada yang bilang kok mobil saya boros, kok mobil saya irit, ada yang gitu ya. Nah, irit enggaknya itu tergantung dari pemakaian dari cara pengendara. Betul. Dari pijakan gas, ya kan. Kalau kita memakainya lebih banyak gas rem, dia lebih cenderung ke boros. Oke. Tapi kalau untuk injakan gasnya dia lebih stabil, seperti kita jalan di tol gitu kan, injakannya kan stabil, Pak. Betul. Nah, itu dia lebih irit. Irit. Ya. Wah. Makanya Bersyukur karena lah. dikembangkan dari sini, Pak. Oh, Kalau ya. dulu kan irit enggaknya kan udah disetting Disetting di awal gitu ya, karbu ya. Ya, kalau Oke. kita pengen irit kita setting karbunya campurannya lebih kurus. Kalau pengen bertenaga campurannya lebih banyak style boros kayak gitu kan. Mantap. Nah, jadi kalau sebuah mobil ternyata mobilnya udah baru nih, teknologi baru, Ya. sudah dual VVTi, Ya. tapi tetap boros, itu gimana? Apakah ada pengaruhnya dengan Ya itu tadi, Pak, ke pengendaranya juga, Pak. di Ya, luar saya dari bilang pengendara? Apakah ada pengaruh dengan ini? Apakah ininya mungkin kotor, tersumbat sehingga tidak gitu. ya, gimana? Nah, untuk selain dari pengendara, kita harus juga ngecek ini, Pak, kesehatan sproketnya, Pak. Maksud dari kesehatan sproketnya, apakah sproketnya itu macet apa enggak gitu kan. Sproket bisa macet? Bisa. Yang penyebab pastinya kalau sproket dia kan cara kerja kan berdasarkan oli ya, Pak ya. Tadi didorong ya Mas? Ya, dari tekanan oli kan. Nah, dia ada lubang-lubang kecil kan seperti ini, Pak. Lubang-lubang kecil. Di sini juga ada lubang-lubang kecil. Terus di sini kan, nah nanti kan ngaturnya kan lewat lubang-lubang ini, Pak. Nah, kalau nanti di sini tersumbat, maka kan dia akan mengganggu cara kerja dari sproket. Nah, kenapa kok bisa tersumbat? Iya. Efeknya karena mesinnya berlumpur atau dia pernah telat ganti oli kayak gitu. Aduh, Nah, kembali ini ke cerita lama ini. Iya, Pak. Ini tadi sebelum saya bongkar ini kan udah saya bersihin, Pak. Iya. Ini tadi di sini kerak oli banyak, Pak. Dan ini macetnya nggak bisa diputar. Nah, makanya kalau untuk kasus-kasus engine slat, engine berlumpur, biasanya mobilnya itu tenaganya berkurang. Terus lebih cepat ngelitiknya. Boros juga. Kan kalau mesinnya kurang tenaga pasti efeknya ke boros. Nah, Oke, Mas. Gejala dari CVTC ini Ya. mulai tidak bagus. Selain tadi oli yang berkerak ya atau Ya. berlumpur. Apakah ada muncul semacam suara-suara? Suara biasanya suara mesin kasar, satu. Terus yang kedua pengapiannya jadi seperti ini, Pak. Koilnya ada yang mati gitu. Seperti Jadi pincang. koil mati. Ya, jadi mobil pincang. Padahal bukan koil. Ya, jadi jika kita menemukan mobil pincang kayak gitu, ini kita nggak bisa langsung nggak biasanya kan paling dari koil pengapian, dari busi, Iya, ya kan? iya. Atau dari kalau untuk Livina selongsong koil bocor kayak gitu. Kalau ini bisa dari kalau ini macet juga bisa, Pak. Di situ nih. Kalau ini macet bisa mengakibatkan kadang malam nggak hidup, Pak, mesin itu. Dari ini. Apa Mas? Apa penyebabnya Mas? Kenapa ini macet, mobil nggak bisa hidup? Nah, karena olinya berlumpur, keraknya mengganggu ini, Pak, pergerakan klunyernya ini loh, Pak. Ini yang di tengah ini kan dia bergerak maju mundur, Pak. Iya. Kalau ini macet, ini nggak bisa maju mundur, nggak bisa ngalirin oli ke dalam sini. Kalau dia posisi standby akan starter, kunci dibuka. Ini Ya. posisinya bergerak atau Bergerak, Pak. Oh, bergerak. Kalau kita ini kan ada dua. Ada Kalau dua ini tuh. kita kasih tegangan Listrik. aki 12 ya. volt, dia akan maju, Pak. Wow. Kalau kita lepas dia balik lagi. Kalau mau bukti, Pak? Bisa dibuktikan nggak? Bisa, Pak. Ayo. Aku tadi mau nanya, bisa dibuktikan nggak? Oh, ternyata bisa. Oke. Baik. Nah, ini Mas Elin sudah menyiapkan Nah, ini kita buat ngetes eksperimen sproketnya. tes. Ya. Kalau ini pasti udah nggak macet nih, Pak. Soalnya udah saya bersihin. Oh. Kalau kemarin macet. Nah, Kalau kotor. kawan-kawan. Nah. Tuh kawan. Udah lihat kan?
Nih, jadi prinsip kerjanya seperti ini Pak. Kalau dia dikasih arus, nah. Ini kalau dia mau bergerak seperti ini tandanya dia bagus Pak, nggak macet. Tapi kalau dia kasih arus 12 volt dia nggak mau maju seperti ini, berarti dia tandanya macet. Ada macet atau dari solenoidnya ini yang bermasalah. Di sini kan dia ada kumparan juga. Nah ini berfungsi sebagai ini buat maju mundurin punyer. Oke. Mas Jelin, saya bertanya, pada saat Mas meletakkan ini diam, posisinya arus dimasukkan, dia kan keluar sampai di sini, coba. Ya. Nah, ini posisi paling tinggi, paling akhir. Ya, paling nah, nanti akhir. dari ECU akan mengatur dia. Ya, dia mengatur. Oke. Jadi nanti kan dia diatur di sini kan ada lubang-lubangnya Pak. Nanti oli itu mengalirnya kemana itu kan nanti diaturnya di sini dari pelunyer-pelunyer ini nih. Jadi ini kayak pintu, kayak gate Pak. Iya betul ya. Karena ini kita nggak punya ECU ya, nggak bisa ngetes yang satu, yang dua kayak gitu ya. Ya. Putaran untuk pintu yang satu nih, pintu yang ini gitu ya. Iya. Oke kawan-kawan, ini berarti sudah sehat karena sudah dibersihkan oleh Mas Elin. Iya. Dan sebenarnya kasus mobil ini apa Mas? Kenapa dia turun mesin? Dia turun mesin karena overheat Pak. Overheat. Overheat plus engine-nya berlumpur atau ngeslat. Jadi benerin overheat sekalian bersihin yang ngeslatnya sekalian Pak. Oke. Baik Mas Elin, kita kembali ke sprocket dan kawan-kawan ini. Ya. Nah, tadi kan Mas sudah menjelaskan bagaimana cara fungsi dari Sprocket dari urutan cara kerjanya. Ya. Katup dari intake atau exhaust dia akan membuka lebih cepat atau lebih lama. Oh itu. Yang diatur cuma itu aja sih Pak. Nanti misal kita butuh udara lebih banyak saat akselerasi, nanti katup innya nanti untuk yang untuk pembukaan katup in dia akan membuka lebih lama. Soalnya dia akan seperti ini Pak. Jadi harusnya dia kan udah neken seperti ini. Oke. Karena dia butuh kalau normalnya kan dia akan langsung muter begini Pak. Dia akan berputar lagi. Nah, nanti kalau dia butuh udara dan bahan bakar lebih banyak, maka dia akan menahan. Jadi saat muter dia nggak langsung muter lagi, tapi ditahan sama putaran begini dia muter. Jadi katup innya dia akan membuka lebih lama. Oke. Dorongan katup itu ya? Ya. Jadi tertahan ya? Ya tertahan. Lebih lama. Iya. Jadi lebih spesifiknya kerjanya seperti itu. Kalau didetailin lagi dia banyak Pak. Iya, betul. Soalnya ini baru katup in. Kalau ini kan yang diatur katup in. Nah, nanti ada Nah, ini yang kedua nih. Katup exhaust ya? Exhaust ini yang diatur exhaustnya. Nah, ini yang saya bongkar. Beda. Sprocketnya tipenya beda. Kalau ini dia seperti ini, dalamannya juga beda. Oh, beda ya, lebih kecil ya? Kalau yang exhaust ya? Iya, cara kerjanya dia lebih banyak yang ini Pak. Kalau ini kan nanti untuk biar pembukaan X-nya juga pembuangannya lebih bersih. Makanya pembukaan katup X-nya dia lebih lama juga. Nanti diatur di situ. Apa pengaruhnya Mas? Mobil yang tidak dual VVTi dengan mobil yang hanya satu VVTi. Nah, tujuannya dibikin dual VVTi ini semata-mata untuk efisiensi bahan bakar dan tenaga yang didapat lebih besar gitu kan. Kan kalau di mobil yang masih satu berarti tidak ada sprocket di exhaust-nya. Ya. Ya. Nah, dengan adanya ini berarti dia mengatur. Ya, mengatur katup exhaust-nya diatur. Ya, katup noken asnya yang untuk buangnya dia diatur pembukaannya juga. Kenapa harus disetting katup buang? Kenapa Iya. Gimana maksudnya Pak? Kan waktu masih satu VVTi kan berarti yang disetting kan cuma katup masuk. Ya. Udara masuk diperbanyak gitu kan ya, bisa diatur. Nah, tapi kenapa yang ada dual berarti ada pengaturan di katup buang juga? Ya. Apa manfaatnya? Manfaatnya jadi supaya udara yang sisa hasil buang itu bisa keluar sepenuhnya Pak. Oh. Jadi untuk memperkecil kerak di dalam ruang bakar. Nah, jadi kan kalau pembakaran sempurna itu kan yang dibutuhkan kan udara, ibaratnya udara bersih. Betul. Udara bersih nggak tercampur untuk udara sisa pembakaran. Nanti kalau udara sisa pembakarannya dia masuk lagi, dia kan akan mengakibatkan pembakaran yang tidak sempurna.
Jadi mesin yang dengan teknologi dual VVT-i akan lebih bersih? Ya, dianggapnya seperti itu. Dia dibikin dual VVT-i berharap hasil pembakaran dia akan lebih bersih dan pembakarannya dia jauh lebih sempurna. Diharapkan seperti itu. Tapi semuanya juga didukung dengan bahan bakar. Kembali ke bahan bakar. Baik Sobat Apedia, sudah dijelaskan oleh Mas Elin tadi bagaimana cara kerja dari dual VVT-i. Di sini ada sprocket yang untuk intake dan sprocket yang untuk exhaust ya. Jadi kenapa dan bagaimana ciri-cirinya sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk ke depan saudara-saudara atau sahabat Apedia yang sudah miliki mobil yang teknologi baru, silahkan dicek juga ya, olinya dijaga. Olinya dijaga. Yang penting soalnya ini kan komponennya dia kan kecil-kecil Pak kerjanya Pak. Nah, terus cara kerja dia berdasarkan dengan tekanan oli. Makanya oli sangat berpengaruh, sangat penting untuk kelancaran dari mesinnya, dari sprocketnya juga. Nah, nanti jangan sampai gara-gara kita telat ganti oli dia akan merembet kemana-mana. Contohnya ya dari telat ganti oli berlumpur, nanti akan mengganggu sistem dari sprocket nanti akan mengganggu ke pengapian sama ke penyemprotan injektor, nanti menimbulkan bunyi juga, nanti kan bisa merembet kemana-mana dan biayanya yang dikeluarkan dia lebih besar. Bahkan gara-gara ini saja ya mesin nggak bisa hidup ya, gara-gara ini. Coba gara-gara IVT macet mesin nggak hidup, tapi gara-garanya kembali ke oli. Iya. Ujungnya kalau makanya oli sangat penting, nggak bisa ditoleransi ya kalau untuk penggantiannya. Mungkin kalau dari tune up itu kan kita jarang tune up, efeknya paling tenaganya berkurang. Tapi kalau oli sampai telat, ya efeknya bisa kemana-mana Pak. Bisa sampai turun mesin. Jadi lebih penting mana? Sering tune up atau sesuai waktu ganti oli? Ya, misalkan kadang dari ekonomi orang kan beda-beda Pak. Ya. Dari ekonomi orang beda-beda, jadi ada yang harus tune up sama ganti oli. Ada yang nggak punya duit Mas gitu kan, nggak punya duit, jadi olinya telat. Wow. Soalnya mikirnya kalau tune up itu harus ganti oli itu harus sama sekalian tune up gitu. Ya, padahal harusnya ganti oli aja gitu bisa. Jadi kalau oli kan nggak bisa dipending, intinya seperti itu Pak. Kalau oli nggak bisa dipending, tapi kalau tune up bisa dipending. Tapi lebih baik ya oli sama tune up bisa dilakukan bebarengan. Baik, biar respons tenaga yang dari mesin bisa terjaga. Ingat Sobat Apedia, apa yang disampaikan oleh Mr. Elin. Utamakan ganti oli. Ya, utamakan ganti oli. Biar mobilnya selamat. Iya kan? Iya Pak. Baik Mas Elin, terima kasih atas informasi berbagi ilmu kepada Sobat Apedia. Ya, sama-sama Pak Taufik ya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa diterima untuk Sobat Apedia, bisa menjadi wawasan juga dan bisa menjadi apa Pak namanya Pak? Hiburan. Bukan hiburan Pak. Nambah pengalaman. Ya, nambah informasi lah, informasi agar dia Sobat Apedia lebih care lagi pada kendaraannya masing-masing. Oke. Baik. Dan menambah asensi kita katanya Pak. Baik Mas Elin, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Taufik dan Sobat Apedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.